Hari ini kita juga bersyukur mendapatkan impartasi dari penatua kita Pak Edi Leo. Ya, saya kasih tempat Pak Edi Leo. Shalom, apakah suara saya jelas Pak Yongki? Jelas, Kak Edi, jelas. Jelas. Oke, baik. Ya, tolong PowerPoint-nya disiapkan. Nah, saudara, kita mau membahas topik malam ini, ya bukan hanya mau membahas, tapi kita mau mengalaminya. Ya, bagaimana kita menerima dan memberi kasih. Ya, karena ini penting, saudara. Ya, sebab saudara, ya kalau kita nggak mengalami kasih Bapa terus-terusan di zaman akhir ini, kita akan, saudara, pasti hidupnya saudara ya akan jauh dari Tuhan. Nah, mari kita lihat Matius pasal 24, ada sebuah nubuatan yang ya pagi hari Senin saya juga sampaikan ini. Next, kita lihat saudara. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, pada akhir zaman Tuhan berkata, saudara, karena kedurhakaan bertambah-tambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kedurhakaan itu apa, saudara? Ya, itu hidup yang tidak taat pada perintah Tuhan. Jadi, kalau kita nggak hidup taat kepada perintah Tuhan, maka kasih kita akan menjadi dingin. Ya, maka kita nggak akan bertahan sampai kesudahannya. Berarti kita bukan orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati, saudara, dia akan bertahan sampai kesudahannya. Ya, dan dia, saudara, akan terus berapi dalam kasih, dipadam kasihnya, saudara. Ya, banyak orang kasihnya akan menjadi dingin. Nah, kata dingin di sini artinya ya seperti mayat. Dingin di sini artinya mati, saudara. Udah dingin. Ya, nah banyak orang nanti dingin kasihnya, saudara. Ya, di gereja dia tidak ada kasih, saudara. Di keluarga tidak ada kasih. Ya, di kompaknya tidak ada kasih. Ya, dalam kehidupannya sehari-hari tidak ada kasih yang bekerja, saudara. Dingin. Nah, gimana supaya kita nggak dingin, tapi kita bertumbuh dalam kasih? Ya, kita mesti praktek ya perintah Tuhan. Jangan durhaka. Ya, apa itu perintah Tuhan? Next, mari kita lihat. Ya, 3 perintah Tuhan berikutnya. Nah, ini kita udah belajar. Ya, ada 3 perintah Tuhan yang kita, saudaraku, bisa simpulkan menjadi 3 arah, up, in, and out. Ya, nah up-nya adalah, saudara, perintah yang terbesar, ya, the greatest commandment, mengasihi Allah dengan segenap itu. Ya, artinya apa? Mengasihi dengan radikal, saudara. Sungguh-sungguh, soul out, ya, mengasihinya, nggak setengah-setengah, ya, saudara. Kemudian yang kedua, perintah yang baru, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, ya. Karena Kristus begitu radikal mengasihi kita, kita pun akan radikal saling mengasihi, ya, saudara. Nah, kemudian perintah yang terakhir, out, namanya, saudara, ya, saudara, the Great Commission, ya. Jadi apa itu, saudara? Amanat agung, amanat raja, yaitu kita mau, saudara, pergi memenang jiwa, muridin jiwa-jiwa itu. Nah, itulah, saudaraku, 3 perintah Tuhan yang pada akhir zaman nanti, ya, banyak orang ngakunya Kristen, tapi mereka tidak taat kepada perintah ini. Nah, karena tidak taat kepada perintah ini, maka ya perintah ini intinya adalah kasih, maka dia akan apa, saudara? Kehilangan kasih mula-mula. Dia dingin kasihnya, saudara. Tidak lagi berapi-api kayak mayat, ya, dingin kayak mayat, saudaraku. Nah, apakah kita seperti itu, saudara? Kita tidak mau jadi durhaka, saudara.
Karena itu mari kita praktek, saudaraku, bagaimana kita, saudara, bisa hidup dalam kasih. Nah, saudara, bisa hidup dalam kasih. Nah, next, mari kita lihat, saudara. Ya, untuk saling mengasihi, saling mengasihi, si jiwa hilang, saudara. Berikutnya, kita harus menerima kasih dan memberi kasih. Kita nggak bisa, saudaraku, memberi kasih sebelum kita menerima kasih. Ya, nah makanya kita tiap hari mesti menerima kasih, baru kita bisa memberi kasih. Ya, nah mari kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 10 bilang begini, saudara. Inilah kasih itu. Ya, nah kasih dimulai dari apa? Bukan. Nah ini bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi bukan kita yang mulai, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kita nggak boleh sombong. Kita ada prinsipnya nggak mengasihi Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah itu saudara mesti tahu. Itulah definisi kasih. Bukan. Kasih itu bukan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, bagaimana Allah mengasihi kita? Yang telah memberikan mobil baru kepada kita. Amin. Yang amin ngantuk. Ya, saudara. Yang telah memberikan kita ya istri, betul? Ya, nggak dibilang gitu, saudara. Yang memberikan kita kesuksesan, yang telah memberikan kita ya atau sesuatu. Ya, bukan itu, saudara. Memang Allah bisa berkati kita, Allah bisa, saudaraku, memberi kita sesuatu, ya. Tapi itu bukan bukti kasih Dia yang paling utama. Ya, the ultimate God proven by this. Ya, saudara, inilah, saudaraku, bukti kasih Allah yang paling puncaknya, saudara, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, saudara. Ini kasih yang paling besar, saudara. Saudara, kalau memberi mobil, dukun juga bisa beri, saudara. Ya, memberi mujizat, dukun juga bisa. Memberi kesembuhan, ada kesembuhan, walaupun mungkin palsu, saudara. Ya, tapi bisa, dukun bisa lakukan itu, setan bisa lakukan itu. Tapi dukun dan setan yang dia nggak bisa lakukan, saudara. Memberi dirinya untuk apa, saudara? Menebus saudara dari dosa. Itu dia nggak bisa, saudara. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu, saudara. Dan dia mau melakukan itu. Memberi dirinya, anaknya, sebagai korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, nah, saudara, itulah kasih Allah. Kalau kita ngalamin ini tiap hari, saudara, barulah kita bisa saling, barulah kita bisa mengasihi Allah. Kalau kita nggak pernah menerima kasih ini, kita nggak bisa memberi kasih ini kepada Allah. Kalau kita nggak pernah terima kasih ini, kita juga nggak bisa saling mengasihi. Kalau kita nggak pernah terima kasih ini, kita juga nggak bisa memberi kasih kepada orang-orang yang terhilang. In-out itu tidak bisa dipraktekkan tanpa mulai dari sini. Kita menerima kasih dulu. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 16, ya, ini padanannya Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Nah, saudara udah tahu belum kasih Kristus? Tahu di sini, saudara, bukan hanya sekedar pengetahuan otak, bukan. Tapi ini dapat pencerahan, ya, mengerti di hati kita. Kita ketahui kasih Kristus. Apa itu? Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa. Oh, saudara tahu ini? Oh, tahu Pak ini. Oh, tahu aja belum mengalami, saudara. Cuman tahu.
Banyak orang tahu, tapi hidupnya nggak berubah. Ya, saudara mesti ngalamin. Saudara mesti tahu di hati. Ya, epiginosko itu mengenal, ya, mengalami, saudara, kasih Kristus, menerima kasih itu, saudara. Tiap hari saudara mesti terima kasih Kristus. Baru saudara bisa memberi kasih Kristus itu kepada orang lain. Kalau saudara tahu betapa dia telah menyerahkan nyawanya untuk saudara, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau kita belum pernah ngalamin kasihnya dia, kita nggak bisa memberi kasihnya, saudara, kepada orang lain. Kalau kita nggak pernah, saudara, tahu dia menyerahkan nyawanya kepada kita nggak pernah ngalamin itu. Kita pun hidup nggak bisa menyerahkan nyawa kita buat orang lain. Tahukah, saudara, gereja mula-mula menyerahkan nyawanya? Ya, sekalipun dia ditangkap, saudaraku, dianiaya, dia tidak mau, saudaraku, berkhianat terhadap saudaranya, saudara. Ya, dia mengasihi saudaranya, dia tidak berkhianat. Ya, dia, saudaraku, dianiaya, diancam, suruh sangkal Yesus sampai dipancung kepalanya, dibunuh. Orang Kristen, saudaraku, ya, begitu setia, tetap mengasihi Allah. Dia tidak mau, saudaraku, menyangkal Allah. Ya, tidak mau menyangkal seorang akan yang lain. Tidak mau jadi pengkhianat, menyerahkan saudaranya. Kenapa, saudara? Karena dia sudah alamin, sudah menerima kasih Kristus. Baru dia bisa memberi kasih Kristus itu, saudara. Nah, karena itu, saudara, ya, kita mau ngalamin, menerima, dan memberi kasih. Nah, ini, saudara, mesti terjadi hidup kita pribadi dengan Tuhan, ya. Tapi ini juga bicara di komunitas. Di komunitas kita juga harus, ya, waktu praktek saling mengasihi, kita juga menerima kasih dari saudara kita dan kita juga memberi kasih kepada saudara kita, ya. Nah, saudara, bagaimana kuncinya kita, saudaraku, mengasihi seseorang? Saudara tahu, kasih itu panjang sabar. Saudara mesti sabar sama teman-teman saudara, sabar sama teman kompak, sabar sama saudara, ya, keluarga saudara. Kasih itu panjang sabar. Ya, panjang sabar artinya bukan sabar, ya sabar, ya. Tapi itu bicara saudara berkorban, ya, rela menderita untuk teman saudara. Walaupun saudara disakiti, walaupun saudara harus melayani teman saudara, nggak enak, ya. Kadang-kadang saudara lagi nggak pengen melayani, tapi saudara melakukannya. Itulah kasih, saudara. Panjang sabar, ya. Kasih itu murah hati. Nah, gimana orang yang murah hati, saudara? Ya, dia mau mendengarkan orang lain, ya. Mau, saudaraku, mendengar. Nah, itulah kunci kita, saudaraku, ya, memulai, ya, praktek kasih, mendengar, saudara. Nah, kita lihat, ya, Tuhan Yesus praktekin ini, saudara. Matius 6:36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Yesus itu, saudara, ya, dia lihat orang-orang waktu dia pergi ke ladang ini, ladang dunia ini. Dia sedih sekali, saudara. Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Nah, ini dia. Ini kuncinya. Belas kasihan. Inilah murah hati tadi, saudara. Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah. Nah, banyak orang hidup di dunia ini lelah. Ya, udah stres. Hidupnya, saudaraku, udah nggak karu-karuan. Apalagi masa pandemi ini. Aduh, saudaraku, orang hidupnya lelah. Terlantar. Nggak ada yang mau ngurusin, saudara. Saudara, itu dia, terlantar. Ya, seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, hari-hari ini kita seperti itu, saudara. Nah, siapa yang mau berbelas kasihan terhadap mereka, saudara? Nah, kuncinya apa? Kalau di kompak, saudara, di keluarga kita.
mari kita berbelas kasihan, ya, saling mendengar. Kita belajar, kita hari ini mau praktek saling mendengar. Saudara. Tahukah saudara, ketika engkau mendengarkan seseorang, dia akan merasa dikasihi, saudara. Benar. Coba aja, saudara. Kalau ada orang yang menentang saudara, ya, yang saudaraku sangat membenci saudara, ya, dengerin aja, saudara. Mungkin dia ngoceh-ngoceh, saudaraku, nggak karu-karuan, dengerin aja. Kalau nggak berubah dia, saudara, coba. Kalau dia nggak, saudaraku, merasakan kasih, saudara. Suami-suami dengerin istri, coba aja. Ya, saudara dengerin. Kalau dia nggak merasa saudara mengasihi dia, ya, coba istri-istri, saudaraku, dengerin suaminya. Ya, kalau kita dengerin, saudara, kita merasa dikasihi. Itu langkah pertama kita untuk praktek, ya, memberi kasih. Saudara mau memberi kasih kepada orang lain, ya, dengerin. Nah, waktu saudara didengar itu, saudara terima kasih orang itu, saudara. Kau terima kasih itu. Dan engkau juga mendengarkan orang itu, berarti engkau juga memberi perhatian, engkau memberi kasih, orang itu nanti akan merasakan engkau juga mengasihi dia. Mulai dari situ, saudara, saling mendengar. Nah, ada 3 tingkat mendengar. Saya ulangi, saya pernah sampai ini. Mendengar secara biologis aja. Saudara dengar suara. Ada yang bilang, Pak Edi, aku dengar lu, sering lu, suara istri saya. Tahu nggak? Bising, Pak Edi. Aduh, minta ampun. Nyeng, seret banget tuh istri saya. Nah, itu dia cuma mendengar secara biologis. Dia nggak ngerti istrinya. Ya, dia cuma dengar suara. Dengar suara aja. Ya, itu namanya to hear. Cuman mendengar, ya, fungsi biologis aja, ya, to hear. Tetapi kita mesti, saudara, masuk satu tingkat lagi, yang kedua, mendengar dengan empati, to listen. Nah, ini beda, saudara. To listen itu menyimak, ya, menyimak dengan empati. Ya, saudara, saya ini suka ngajar, saya juga punya kelemahan, saudara. Ya, suka nasehatin orang, istri saya suka bilang, ya, papa ini kurang mendengar nih. Itu kelemahan saya, saudara. Saya perlu bertobat. Ya, saya perlu mendengarkan. Ya, saudara. Nah, bukan cuma mendengarkan, dengan empati. To listen with empathy, saudara. Kalau saudara sampai tingkat ini, wah, udah luar biasa. Tapi mari kita masuk mendengar tingkat paling tinggi seperti Tuhan Yesus. Dia digerakkan oleh belas kasihan dari Bapa. Nah, ini mendengar dengan hati Bapa. Yesus tuh kalau mendengar orang sambil connect sama Bapa, saudara. Ya, jadi dia kalau dengerin masalah orang, dia connect sama Bapa. Sehingga dia mendengarnya dari point of view-nya Bapa, dari sudut pandangnya Bapa. Sehingga waktu dia nanti memberi masukan, ya, dia memberi nasihat, dia memberi firman, yang keluar itu firman-nya Allah. Ya, sehingga orang itu dijamah, dilawat, dapat solusi. Orang itu dimerdekakan dari masalah. Merasa, saudaraku, dialah solusi kehidupan. Nah, saudara, mari, saudara, kita mau praktek ini, saudara. Ya, jadi kalau tingkat 3 ini kita lakukan sambil connect sama Bapak. Ya, jadi sambil dengerin, sambil connect sama Bapak. Terus bilang gini, Bapak, ya, beri aku hikmat, Bapak. Beri aku belas kasihan-Mu, Bapak. Supaya aku penuh dengan belas kasihan. Ya, nah, kita dengerin, saudara. Jadi waktu dengerin, jangan, hati-hati, saudara bisa dengar 3 suara. Waktu saudara dengerin orang, pertama, ya, ketika orang cerita sesuatu yang kayaknya cenderung menyerang saudara, nah, saudara kan nggak nyaman. Nah, ingat, saudara, itu saudara dengerin suara pikiran bawah sadar saudara. Nah, hati-hati, saudara. Jangan mau terpancing, saudara ikutin. Nanti saudara emosi. Terus saudara nggak dengerin dia lagi. Saudara saring apa yang dia dengar dengan emosi saudara itu. Nah, kita mesti sangkal diri dalam mendengar. Buang itu, ya. Aduh, dia attack saya ini, dia nyerang saya ini. Aduh, ini orang capek deh.
masalahnya itu lagi. Nah, itu kalau saudara gitu dengernya, ya nggak efektif. Saudara tidak dengar dengan empati, ya. Tapi dengar, jangan dengar suara pikiran bawah sadar, ya. Meningkat, dengerin suaranya dia. Dia mau apa? Coba mengkomunikasikan apa? Kita mengerti dia. Kita coba mengerti penderitaannya dia. Mengerti, saudaraku, ya, masalahnya dia. Dia perlu dimengerti, saudara. Manusia itu perlu dimengerti, ya. Jadi dengerin suaranya dia. Nah, yang paling dahsyat kalau saudara malah mendengar dia, saudara, itu ada suara Tuhan nanti ngomong, ya, sehingga suara itu jadi solusinya. Suara Tuhan itu, ya, menjadi pesan profetik yang nanti saudara sampaikan kepada. Nah, ini mari kita belajar saling mendengar, saudara. Nah, kita akan praktek, ya, saudara. Ini yang kita lakukan hari ini. Kita akan break ke dalam breakout room, ya, kira-kira mungkin 20 menit, saudara. Nah, praktekin mendengar sampai at least tingkat kedua. Ya, kalau bisa tingkat ketiga, mendengar dengan hati Bapa. Nah, coba kita belajar, ya. Jadi satu orang cerita, berdua mendengar, oke? Berduanya mendengar. Ya, udah selesai. Kalau masih ada waktu, yang satu cerita, yang dua lainnya mendengar. Kalau bisa sampai tiga-tiganya kita saling mendengar. Tapi kalau nggak ada waktu, seberapa yang selesai aja. Kalau cuma bisa dua, ya udah dua aja. Nah, waktu mendengar jangan kasih komentar dulu, ya, jangan. Tapi boleh bertanya, mengklarifikasi. Ya, maksud kamu gini ya. Hanya untuk mengklarifikasi, ya, menggali supaya dia cerita lebih banyak. Ya, jadi jangan kasih nasihat, ya, dengerin aja. Tapi boleh menggali supaya dia cerita. Terus coba ngertiin dia. Oke? Nah, setelah itu saudara, kalau ada waktu diakhiri dengan doain dia. Ya, doain dia langsung, ya, saudara. Dipeluk, ya, dengan kasih tentunya, ya, pakai Zoom. Ya, oke. Baik, saudara, saya serahkan untuk teknisnya, saya serahkan untuk teman-teman yang bertugas. Silakan. Terima kasih Kak Edi, ya, buat teman-teman yang udah ada di dalam komennya. Langsung praktek, tapi Ya, belum Pak jika Yongki, teman-teman saya yang kembalikan. diundang, ya, jika teman-teman dapat undangan, ya, teman-teman bisa, jangan panik, ya, tiba-tiba pindah nih. Waduh, kok saya sama teman baru nih? Nggak apa-apa, kita bukan teman, tapi kita keluar, ya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita sambut sebagai keluarga, ya. Kita bersatu hati untuk kita praktek. Ya, jadi teman-teman bersabar, nanti tim akan memindahkan, pastikan nama Anda dengan jelas, ya. Jadi nanti kalaupun nanti, maaf ya, bergabungnya pria, nanti request nanti dipindahin lagi. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa, dengerin atau bercerita. Kita bisa praktek, ya, memberi kasih dan menerima kasih sama Kak Edi. Pertunjukan belum berakhir kan, ya, teman-teman, dengerin lagi. Karena apa? Bukan hanya praktek, tapi kita apa yang diajarkan sama Kak Edi, ya, supaya teman-teman juga bisa, ya, nanti bisa buka mic, buka video. Apa yang teman sudah rasakan ketika didengarkan, ya, ketika juga bercerita, ya, karena ini buat kita semua apa? Praktek, ya, praktek kasih. Ya, saya kembalikan lagi kepada Kak Edi. Silakan Kak Edi, waktu dan tempat. Ya, cek lagi suara saya jelas, Pak Yongki. Jelas sekali, Kak Edi. Oke, baik. Nah, kita lihat PowerPoint sebelumnya. Nah, kita mau lanjut, ya, saudara. Jadi, bagaimana kita bertumbuh dalam kasih, saudara. Nah, ya, habis ini satu lagi. Ya. Nah, bagaimana kita bertumbuh dalam kasih? Nah, kita harus memberi waktu, saudara. Kuncinya itu, memberi waktu untuk apa? Mendengar, memberi waktu untuk melakukan 3 hal ini, saudara. Pertama, kita harus mendengar firman tentang kasih. Ingat, saudara, kasih itu bukan dari kita kepada Tuhan, tapi dari Tuhan kepada kita.
Maka kita mesti dengar banyak firman tentang kasih. Ya, lalu saudaraku, kita nggak cukup hanya mendengar. Yang kedua, kita mesti mengalami kasih Tuhan itu. Ya, mengalami. Nah, lewat apa kita mengalaminya? Lewat persekutuan dengan Kristus. Ya, inilah tinggal dalam Kristus, saudara. Jadi kata Tuhan, jikalau engkau tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu pasti berbuah. Ya, nah buahnya adalah kasih, saudara. Jadi saudara, kita mesti tinggal dalam Kristus, bersekutu dengan Kristus. Nah, untuk bersekutu dengan Kristus perlu kasih waktu. Kalau kita nggak pernah kasih waktu, kita nggak bisa, saudaraku, mengalami kasih Tuhan, nggak bisa menerima, ya kan? Carang itu kalau tidak tinggal di dalam pokok, dia nggak bisa menerima sari-sari makanan, saudara. Dia nggak bisa, ya. Nah, kita mesti tinggal dalam Kristus supaya kita ngalamin, ya. Kita saudaraku, menerima. Nah, ini dia, menerima kasih itu, saudara. Ya, kasih itu dialirkan kepada kita. Kalau kita menerima kasih, baru nanti kita bisa membalas mengasihi Tuhan. Ya, nah bukan hanya membalas mengasihi Tuhan, saudara, kita bisa mengasihi sesama, bukan cuma up-nya, in-nya. Nah, kita juga bisa mengasihi orang yang bisa disuruh-suruh, saudaraku, dia akan punya kasih, pengen jangkau jiwa, pengen saudaraku supaya jiwa itu dimenangkan, karena semuanya dimotivasi oleh kasih. Jadi saudara, kita perlu mengalami kasih tiap hari lewat persekutuan dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, ya. Jadi tinggal terus, saudara. Ya, waktu doa itu kita tinggal dalam Kristus. Waktu kita, saudara, ikut mesbah malam, kita lagi tinggal dalam Kristus. Kasih waktu, ya. Kita lagi nyetir, ya. Kasih waktu sama Tuhan. Fellowship sama Dia di mobil. Haleluya. Ya, terus connect sama Dia. Renungkan, saudaraku, kasihnya Dia. Ya, renungkan terus. Ya, kita bahkan, saudaraku, sambil kita bekerja pun, saudara, ya, kita, saudaraku, merenungkan kasih Kristus. Ya, dan saudaraku menerima kasih Kristus. Kita bisa, saudaraku, lakukan itu. Ya, kita, saudaraku, tinggal di hadiratnya, kasih waktu. Nah, orang itu mau bertumbuh sebenarnya simpel, saudara. Kasih waktu aja buat Tuhan. Nanti dia pasti berubah. Ya, nah kita banyak, saudara, mau bertumbuh dengan kekuatan kita, nggak bisa. Kasih waktu. Ya, spend time with God. Pasti saudara akan ngalamin kasih. Dan kalau ngalamin kasih, pasti saudara bisa memberi kasih. Ya, nah, tapi nggak cukup hanya secara pribadi mengalami ini. Nah, yang ketiga, saudara, kita perlu memberi dan menerima kasih dalam komunitas. Nah, ini dia. Ya, semakin kita menerima kasih di komunitas, semakin kita bisa memberi kasih. Ya, jadi kita harus praktek saling mengasihi di dalam komunitas. Ya, kalau saya mengasihi Yongki, nah saya beri kasih, Yongki menerima kasih. Tapi kalau Yongki balas mengasihi saya, dia memberi kasih, saya menerima kasih. Nah, kalau kita terus praktekkan ini, saudara, kita pasti tumbuh dalam kasih. Nggak bisa. Kasih tidak bisa bertumbuh sendirian, saudara, di rumah. Ya, saudara harus praktek komunitas, punya kompak, punya komsel. Di situ kita praktek saling mengasihi, saudara. Nah, kuncinya apa? Memberi waktu. Nah, problemnya, saudara, bagi kita yang hidup di akhir zaman, ya, saudara, kita nggak ada waktu. Itu dia. Nggak ada waktu. Nah, ingatkan, ya, kita nggak boleh tinggalkan perhimpunan yang saling mengasihi di akhir zaman. Nggak boleh. Next, kita lihat. Ibrani 10 ayat 24. Ya, ayat 24. Coba berikutnya.
Ya, ya, ayat ini bilang, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, kita mesti praktek saling menerima kasih, memberi kasih, menerima kasih, memberi kasih. Ya, jadi komunitas ini mesti terjadi. Ya, tadi saudara udah praktek. Salah satunya adalah dengerin orang. Waktu kita memperhatikan itu artinya kita mendengarkan, ya kan? Memperhatikan itu kan mendengar, ya. Memperhatikan bukan saudara, ya kita cuma ngomong, enggak, mendengarkan itu yang paling utama. Kalau saudara enggak mendengar, gimana saudara tahu dia lagi ngalamin apa, dia lagi ada masalah apa, dia lagi pergumulannya apa? Dengerin dong. Nah itu memperhatikan. Ya, kemudian baru saudara kita care sama dia. Ya, kita care sama dia. Baru kita jawab kebutuhannya, saudara. Nah, itu mendengarkan seseorang. Itu kita, saudara, memberi kasih. Orang itu menerima kasih, ya. Nah, demikian sebaliknya. Kita juga didengerin. Nah, jadi kita menerima kasih, orang itu memberi kasih. Nah, ini mesti terjadi. Nah, ayat ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, kita nggak boleh meninggalkan ibadah. Nah, ibadah yang dimaksud di sini, apakah ibadah gede 1.000 orang? Bukan. Karena kalau 1.000 orang beribadah sama-sama, nggak bisa saling. Mana bisa? Ya mungkin kalau mau praktek saling, ya ibadahnya seminggu, baru selesai. Iya, gimana mau praktek saling memperhatikan? Wong cuma 1,5 jam, itu pun khotbah satu arah, jadi nggak mungkin. Jadi ibadah yang dimaksud di sini bukan ibadah besar, saudara. Ini ibadah kompak dan kompak. Ini dia. Ya, jadi kita mesti nggak boleh tinggalkan ibadah-ibadah yang demikian. Nggak boleh. Makanya saudara, walaupun kita nggak ketemu hari Minggu, kita masih bisa jalan sebagai gereja kalau kita praktek ibadah komsel dan ibadah kompak. Tapi sekarang udah terbuka, ya silakan. Kalau kita mau ibadah minggu gede, silakan. Ya, itu nggak salah. Tapi saudara, nggak cukup. Saudara harus di komsel dan kompak. Ya, di pertemuan-pertemuan ibadah yang saling ini. Nah, ada orang membiasakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang demikian. Ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, ini bahaya, saudara. Tapi marilah kita saling menasehati. Nah, ini saudara. Saling menasehati ini ya saling membangun, saudara, dengan karunia-karunia. Ya, saling bernubuat, ya, saling mengajar. Itu maksudnya saling menasehati. Ya, saling bernubuat, saling mengajar, ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kita nggak boleh tinggalin ini, saudara. Kalau kita tinggalin ini, ya, konsekuensinya kita akan murtad. Ya, saya nggak bahas, tapi ayat-ayat berikutnya bilang kita akan berbuat dosa, ya, setelah kita tahu kebenaran itu, saudara. Setelah kita saudaraku, ya, dengan sengaja kita akan berbuat dosa. Nah, ini dosa apa? Ini bukan dosa biasa-biasa, saudara. Ini dosa murtad, ya. Murtad itu gini, saudara. Tadinya, ya, dia mau ikut Tuhan kelihatannya, tapi di tengah jalan, saudara, enggak deh. Ya, saya nggak mau lagi, ya, percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya yang lain aja. Nah, itu murtad, saudara. Saya nggak percaya lagi, ya, sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia menganggap darah Yesus itu najis, menginjak-injak darah Yesus, saudara. Ya, maksudnya gitu, dia menganggap darah Yesus nggak ada gunanya, sia-sia, biasa-biasa aja. Ya, darah Yesus itu, saudara, yang nggak ada manfaatnya buat dia. Nah, itu kan murtad. Ya, nah, makanya itu, saudara, nggak ada ampunnya, saudara.
Orang yang demikian katanya saudara dia dihukum. Ya, dia dihukum, dia binasa, saudaraku. Ya. Jadi supaya kita nggak kayak gitu, maka jalan keluarnya kita harus hidup dalam komunitas yang saling, dan semakin giat melakukannya menjelang datangnya hari Tuhan, saudara. Nggak boleh berhenti, saudara. Ingat. Nah, tapi banyak orang saya temukan hari-hari ini, saudara. Kalau ditanya, Pak, kenapa nggak ibadah, Pak? Aduh, sibuk. Betul nggak? Jawabnya gitu kan? Sibuk, Pak. Ya kan? Kamu kenapa nggak ikut koram deo lagi? Aduh, Pak, lagi sibuk. Ya, nanti deh kalau udah ada waktu. Nah, ini problem akhir zaman, saudara. Sibuk. Nah, kita lihat. Ya, jadi saudara, ini problem akhir zaman. Lukas 21, 34 sampai 35 katakan demikian. Ya, coba dibaca berikutnya. Ya, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan supaya hari Tuhan, ya, supaya jangan hari Tuhan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, ayat 34 aja. Ya, kalau kita, saudara, dikuasai oleh tiga hal ini, maka waktu Yesus datang, kita nggak siap, kita terjerat. Kita nggak siap, terjerat kita, saudara. Ya, nah, perhatikan, saudara, dengar dikatakan kita nggak boleh hati kita syarat dengan tiga hal ini. Syarat itu penuh, dikuasai. Ya, hati kita nggak boleh dikuasai oleh pesta pora. Ini hedonisme, saudara. Kedua, nggak boleh dikuasai oleh kemabukan. Ini adiksi. Ya, banyak orang adiksinya macam-macam. Ya, adiksi narkoba, adiksi ya saudara rokok, adiksi macam-macam. Ya, adiksi pornografi, saudara. Serta apa, saudara? Nah, ini yang ketiga, kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, apa artinya syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi? Nah, kepentingan duniawi di sini, saudara, ditulisnya duniawi di sini adalah biotokos. Artinya, ya, penghidupan sehari-hari. Kita nggak boleh dikuasai oleh kepentingan kehidupan sehari-hari. Apa itu, saudara? Cari nafkah, ya, cari uang, ya, apalagi saudara sibuk urusin, saudara, bisnis kita, sibuk urusin, saudara, ya, pekerjaan kita. Apa nggak boleh, Pak Edi? Boleh, boleh. Tapi nggak boleh dikuasai. Ya, nggak boleh dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, apakah itu penting buat saudara? Mana lebih penting itu atau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kalau yang lebih penting adalah saudara bisnis saudara, nah itu masalahnya, saudara. Yang nggak boleh itu bukan kita nggak boleh ngurusin bisnis kita, bukan, ya. Tapi kalau itu lebih penting dari, saudaraku, spend time with God, ya saudara. Nah, itu udah jadi problem, saudara. Akhirnya saudara sibuk, pasti sibuk, ya. Nah, jadi syarat dengan kepentingan duniawi artinya saudara dikuasai oleh kesibukan dalam aktivitas mencari hal-hal penghidupan sehari-hari. Aduh, makan apa ya? Ya. Aduh, saya mesti masa depannya gimana? Ya, nikah dengan siapa? Ya, bukannya nggak boleh itu, saudara. Silakan. Ya, tapi nggak boleh dikuasai. Ya, kita, saudaraku, lebih penting itu. Nah, kalau itu lebih penting, nah itu bahaya. Itu yang membuat Anda Mohon sabar ya ya teman-teman. ada Kayaknya masalah internet. Udah bisa ya, dengar, Pak bisa Yogi? Kak. Terus Kak. Baik.
Ya, kita lanjut ya, saudara. Nah, jadi saudara, ya kita nggak boleh dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, ini cocok dengan ilustrasi, masih ingat saudara, ilustrasi ya semak duri, ya tanah yang bersemak duri. Tanah yang bersemak duri itu, saudara, kata Yesus adalah orang yang setelah dengar firman Tuhan, ya, tapi firman itu nggak bisa berbuah. Firman kerajaan itu tidak bisa berbuah karena dihimpit oleh dua hal, saudara. Ya, dicekik oleh kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Nah, ini dia, saudara. Ada dua hal yang mencekik ya benih firman ini. Ya, bayangkan, saudara. Kalau saudara tanam benih, ya benih itu misalnya benih gandum di sebuah tanah. Di tanah yang sama ada semak duri. Kira-kira apa yang terjadi pada gandum itu, saudara? Ya, gandum itu rugi karena nutrisi di tanah yang sama itu dicuri oleh siapa, saudara? Oleh semak duri, betul? Nutrisinya diambil. Berarti dia nggak dapat full si siapa, saudaraku, si gandum ini. Yang dapat apa? Yang dapat si semak duri ini, ya. Kemudian juga sinar matahari. Saudara pernah lihat pohon kalau ditanam mereka adu tinggi, ya pohon itu adu bertumbuh tinggi. Kenapa, saudara? Kalau di hutan yang lebat dia adu tinggi karena kalau nggak dapat sinar matahari mati dia, saudara. Jadi pohon itu rebutan tempat supaya dia dapat sinar matahari, dapat energi. Nah, demikianlah, saudara, kalau gandum ya ditumbuh sama-sama semak duri. Nah, maka saudara, semak duri ini mencuri energi matahari di tempat yang sama. Ya, berarti si gandumnya terima energinya nggak sepenuhnya, separuh aja. Karena ditutupi dengan bayang-bayangnya si pohon semak ini, saudara. Jadi dia nggak bisa tumbuh berbuah lebat, saudara. Berbuah dengan wajar. Matilah dia akhirnya, saudara. Gandum ini tidak berbuah matang. Nah, ini dia, saudara. Ini orang Kristen gambaran di akhir zaman ini, saudara. Ya, kita banyak yang, saudara, ya, karena kita, saudara, ya tanah hatinya ada semak duri. Nah, dua hal ini semak duri itu, kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan, maka firman yang kita dengar nggak tumbuh-tumbuh, saudara. Firman yang kita dengar nggak pernah jadi buah yang matang. Ya, kenapa? Dicekik, dikuasai oleh dua hal ini. Ya, dua hal ini, saudara, mencuri waktu dari kita, saudara. Itu dia. Ya, dua hal ini mencuri perhatian kita dari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kita nggak punya waktu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebaliknya, kita cari dua hal ini, saudara. Karena kita dikuasai oleh kekhawatiran hidup, kita cari ya penghidupan. Kita dikuasai oleh tipu daya kekayaan. Akhirnya kita cari kekayaan. Kita sibuk cari dua hal ini, saudara. Akhirnya, saudara, kita nggak ada waktu untuk kerajaan Allah. Nah, ini dia. Kekhawatiran hidup itu apa? Ya, sama yang tadi. Ya, kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, banyak orang dikuasai oleh kekhawatiran hidup, saudara. Aduh, makan apa ya hari ini ya? Aduh, gawat nih. Saya gimana bisa hidup ya? Aduh, ya, kalau saya masa depannya gimana ya? Saya bisa survive nggak ya di tengah-tengah COVID ini? Aduh, sebentar lagi nih, ya, masalah ekonomi berat sekali. Khawatir saya, ya. Nah, saudara, kita nggak memungkiri semua kita akan dicobai dengan khawatir ini. Ya, tapi jangan dikuasai, saudara. Jangan dikuasai. Nah, kita kalau dikuasai, saudara, kita akhirnya sibuk urusin bisnis kita, ya lebih dari Tuhan. Kita nggak punya waktu lagi buat Tuhan. Waktu kita habis hanya ngurusin bisnis kita. Bukan nggak boleh diurusin, bukan. Ya, tapi saudara, mana yang lebih penting?
Nah, itu dia, saudara. Ya, akhirnya kita, ya, saudara, masuk ke dalam terus, ya, berkutat dengan masalah kita, saudara. Masalah penghidupan terus. Nggak ada habis-habisnya. Nah, yang kedua katanya, saudara, kekayaan itu ada tipu dayanya. Ya, memang kekayaan itu Yesus sebut sebagai mamon, saudara. Dia bilang gini, saudara, mamon itu, ya, dia hamba yang baik, ya, tapi dia tuan yang jahat, saudara. Ya, jadi jangan pernah jadikan mamon tuan. Kalau dia hamba yang baik. Tapi kalau jadi tuan, dia jahat. Nah, mamon itu, saudara, dikatakan tidak jujur. Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 16, tidak jujur, berarti dia penuh tipu daya. Nah, apa tipu dayanya mamon, saudara? Tipu dayanya kekayaan. Nah, banyak, tapi diantaranya saya kasih contoh 2 aja ya. Yang pertama, saudara, ya, mamon, saudara, ya, itu menipu kita. Ya, dia berkata begini, saudara, ya, uang itu penting, sangat penting. Ya, kalau nggak ada uang, kamu nggak hidup. Nggak ada uang, kamu nggak akan, ya, bisa senang, nggak akan bahagia, nggak akan aman, nggak akan punya masa depan cerah. Uang itu segala-galanya. Tahukah saudara statement ini, ya, itu nggak benar, saudara, itu tipu. Yesus bilang manusia hidup bukan karena kelebihan hartanya. Nah, ini dia. Enggak, saudara. Kita perlu harta, tapi kita tidak ditentukan oleh kelebihan harta kita. Ya, orang bahagia bukan karena kelebihan hartanya. Ya, orang aman bukan karena kelebihan hartanya. Ya, orang, saudara, ya, hidupnya berhasil, sukses bukan karena kelebihan hartanya, saudara. Bukan. Ya, orang, saudaraku, bahagia, ya, bukan karena kelebihan hartanya. Justru ada orang yang lebih hartanya, saudara, nggak bahagia, nggak aman hidupnya, ya kan? Saya pernah, saudara, melayani satu orang, saudara, ya, ternyata dia, saudara, ya, bisnisnya apa, saudara? Ilegal. Ya, dia suka main judi, saudara. Dia kalau main judi itu, saudara, dia terkenal tupokui, ya, saudaraku, setan judi. Ya, dia, saudara, hidupnya ngeri, saudara. Ya, dia kalau saudaraku, main judi, saudara. Ya, dia bisa MM-an mainnya. Ya, bukan tiaw-tiawan, MM-an. Ya, bayangin, saudara. Dia nggak mau kalau di bawah 1 M itu main, nggak mau. Mainnya MM-an, saudara. Ngeri, saudara. Saya masuk rumahnya kaget, saudara. Ya, rumahnya itu, waduh, saya lihat Ferrari-nya 3. Ya, saudara, wih, mobilnya itu, saudara, kayak showroom rumahnya, mobilnya lebih kali 20 kali ada. Ya, saudara, mobilnya. Wih, saya kaget. Tapi, saudara, ya, dia nggak bahagia, saudara. Dia nggak aman hidupnya. Dia stres hidupnya, saudara. Ya, dia nggak bisa tidur. Tidur bisa sejam aja buat dia udah bahagia, saudara. Dia cerita, Pak, saya nggak bisa tidur, Pak. Ya, saya udah begini bertahun-tahun, Pak, nggak bisa bahagia saya. Saya minum obat tidur nggak bisa tidur tetap. Kadang-kadang cuma 2 jam maksimum saya bisa tidur. Ya, dan saya iri sama tetangga saya. Hah? Saya bilang, tetangganya apa? Ya, dia bilang, kalau aku buka jendela, Pak, aku lihat di seberang rumahku ada pengemis yang tidur nyenyak. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia tidur nyenyak. Saya punya segala-galanya. Saya nggak bisa tidur, Pak. Sampai satu hari saya begitu stres. Ya, saya bilang sama mama saya, Mama, kalau saya bisa beli jam tidur 1 jam, saya rela bayar 10 miliar, Ma. Tidur 1 jam. Tolongin Mama, aku mau tidur. Mamanya cuma nangis, saudara. Satu kali mamanya udah tidur, saudara. Dia cium kaki mamanya, telapak kaki itu, saudara. Dia lucu sekali, dia bilang, Pak Edi, saya pernah dengar
ya sorga ada di bawah telapak kaki ibu, maka saya cium. Aduh saudara, ngeri banget. Dia bahkan bilang gini, saudara, saya ngiri sama anjing saya. Kenapa anjing saya bisa tidur, saya nggak bisa tidur? Saudara, nah itu bahagia. Orang punya harta banyak, enggak. Aman, makin nggak aman. Ya, orang kalau belum kaya, saudara, kayaknya santai-santai aja. Begitu udah kaya, makin gelisah, saudara. Ya, nanti kalau bank dirampok gimana ya? Kalau banknya bangkrut gimana? Uang saya mesti taruh di bank mana? Bank Swiss aja udah nggak aman sekarang. Nah, itu dia, saudara. Mulai nggak aman. Ya, bisa hidup nyaman, hidup nggak nyaman. Ya, siapa bilang? Yesus bilang, makanya hidup kita tidak ditentukan oleh kelebihan harta kita. Enggak, itu bohong. Itulah ya tipu kekayaan, tipu daya kekayaan. Orang yang percaya ini, dia cinta uang, saudara. Nah, ini dia. Di sini mulainya cinta uang. Jadi Yesus bilang gini, saudara. Itu di Matius 6. Jika matamu ya terang, nah itu sebenarnya kata lainnya adalah single. Jikalau matamu fokus, ya nggak jereng, saudara. Ini bukan menghina orang yang juling, bukan. Tapi kalau matamu fokus, saudara, ngelihatnya satu aja, ya, lihat aku atau lihat harta. Ayo, kamu mau lihat aku atau lihat mamon? Pilihlah salah satu. Ya, kalau kamu lihatnya mamon, kamu nanti pasti benci saya. Tapi kalau kamu lihatnya saya, kamu akan benci mamon. Nah, benci di sini, ya artinya kau akan lebih sayang yang mana. Tapi jikalau matamu gelap, nah matamu burem istilahnya, matamu tidak fokus, dua, saudara. Mau lihat Tuhan, mau lihat juga apa, saudara? Harta. Nah, dua-duanya, saudara, double vision, ini namanya nggak fokus, maka kamu akan cilaka. Ya, kamu akan hidup dalam ngeri. Ya, kamu cinta aku tapi juga cinta uang, tidak bisa. Itu lebih rusak lagi kata Tuhan. Ya, kamu akan makin rusak hidupnya. Orang yang cinta uang, saudara, dia akan menyimpang dari iman dan saudaraku, ya, apa katanya saudara, menikam dirinya dengan berbagai macam penderitaan, saudara. Nah, itu dia. Wow, ngeri, saudara. Ya, jadi jangan cinta uang. Nah, cinta uang menyebabkan kita we want more and more and more and more. Itu dia. Itulah tipu daya kekayaan yang pertama. Kedua, contoh lagi tipu daya itu apa, saudara? Karena uang begitu penting, ya, karena uang begitu ya sangat-sangat berarti buat kita, maka dapatilah uang cepat-cepat. Ya, kamu harus pengen cepat dapat uang, cepat kaya. Ya, nah ini dia, saudara. Ini dia, cepat kaya. Ya, Tuhan nggak mau kita, saudara, cepat kaya. Orang yang ingin cepat kaya, dia pasti hancur hidupnya, saudara. Ya, karena saudara, ketika kita ingin cepat kaya, nah, kita akhirnya gimana caranya? Kan cepat kaya itu gini, saudara. Ya, gimana caranya saya supaya bisa dapat uang dalam waktu singkat? Nah, caranya pasti nggak ada lain. Pakai sistem kita ya menggunakan apa yang orang lain punya. Ya. Nah, kita minjem ya. Kita menggunakan apa yang kita nggak punya. Saudara, prinsip kerajaan Allah, kita harus mulai dari apa yang kita punya. Asal ada makanan dan pakaian, ya makanan dan apa, saudaraku, ya minuman, ya cukuplah, cukup, ya asal kita punya makanan, ya kita punya pakaian, ya artinya kebutuhan basic, merasa cukup dan mulai dari situ, saudara. Setiap perkara kecil kita akan ditambahkan perkara yang besar. Ya, setiap apa yang ada, jangan mulai dengan apa yang tidak ada, orang lain punya, jangan.
Ya, saudara, Tuhan janji kalau kita setia perkara kecil, kita akan dapat perkara besar. Ya, jadi saudara, kalau kau setia kerja dengan apa yang ada, modal yang kau ada, ya, nah, engkau nanti ditambahin Tuhan, ditambahin Tuhan, ditambahin Tuhan. Tapi kalau engkau prinsipnya, saya mau cepat kaya, ya udah pinjem uang orang. Ya, nah itu saudara, saya nggak bilang pinjem uang itu dosa, enggak. Tapi kalau saudara nggak bijak, ya saudara akan terjerat dalam apa, saudara? Terjerat dalam nanti perhambaan. Ya, kalau saudara utang nggak bisa bayar, saudara akan masuk dalam perhambaan yang lama. Nah, hari-hari ini, saudara, karena tipu daya inilah membuat orang investasi-investasi ya kepada investasi yang nggak jelas, yang pokoknya menjanjikan cepat return-nya, cepat hasilnya. Ayo investasi ini ya, entah apa bentuknya, saudara, ya koin-koin atau apa investasi yang sebenarnya ujungnya bodong, saudaraku. Ya, nah hati-hati saudara. Ini dia, ini yang menyita waktu kita habis. Ya, kita ke sana, saudaraku. Ya, kita hidup, saudaraku, dikuasai oleh, saudaraku, investasi-investasi yang sebenarnya judi tersembunyi. Itu judi tersembunyi. Ingat, saudara, ujung-ujungnya judi, akhirnya yang menang bandar. Ya, saudara, pasti tinggal tunggu waktu aja. Saudara ikut yang begitu, habis, saudara. Nanti saudara masuk dalam penderitaan yang nggak pernah ada habis-habis. Nggak akan pernah habis. Nah, mari saudara, kita nggak mau dikuasai oleh dua hal. Kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Kalau kita dikuasai, kita hidup apa, saudara? Sibuk. Ya, kita sibuk dengan hal-hal ini. Nggak ada waktu lagi buat kerajaan Allah. Nah, saudara, kita lihat cepat dikit lagi. Ya. Ingat, Dallas Willard bilang, ketergesaan ya atau kesibukan yang menguasai kita adalah musuh besar kerohanian kita pada masa kini. Anda harus mengeliminasi ketergesaan dengan kejam, dengan keras dari hidup Anda. Baru Anda bisa bertumbuh. Carl Jung bilang, ketergesaan bukanlah dari setan, tapi ketergesaan itulah setan. Wow. Corrie ten Boom, seorang hamba Tuhan di zamannya Nazi. Ya, dia nyelamatin banyak orang Yahudi dari pembunuhan Hitler. Ya, makanya dia paling dihormati, salah satu orang hamba Tuhan yang dihormati di Israel. Ya, dia bilang begini, saudara, setan tidak dapat membuat Anda berdosa, tetapi ia akan membuat Anda menjadi sibuk. Untuk bikin saudara jatuh dalam dosa, setan nggak bisa bikin Anda berdosa, nggak bisa. Untuk membuat Anda jatuh dalam dosa, dia cukup bikin Anda sibuk aja. Ya, biarin sibuk. Begitu sibuk, ya nggak ada lagi nggak baca firman, nggak ada lagi persekutuan dengan saudara-saudara. Akibatnya apa? Pum, jatuh sendiri, saudara. Nah, ini kaget yang ngantuk. Ya, saudara. Nah, apakah kita nggak boleh sibuk? Nah, dikit lagi kita mau lihat, saudara. Masa nggak boleh sibuk? Ya. Semua orang juga sibuk, betul, saudara. Ada dua macam kesibukan. Mari kita lihat. Ya, kesibukan yang pertama, banyak hal yang harus dilakukan. Nah, ini kesibukan yang wajar. Wajar, semua orang sibuk. Siapa yang tidak sibuk, saudara? Apalagi kita harus jadi kepala rumah tangga, bekerja, ya, berprofesi, berdagang, ya, kita sekolah, sebagai anak, sebagai orang tua, suami, istri, itu sibuk sekali, peranan kita banyak, belum di gereja, jadi PKS atau jadi apa, saudara, sibuk. Ya, siapa yang tidak sibuk? Yesus pun sibuk, saudara. Ya, kalau saudara baca Markus 1, dia sibuk sekali. Bayangkan, saudaraku, Yesus itu pernah sesibuk ini, saudara. Seluruh kota datang di depan gerbang tempat tinggalnya minta didoain. Saudara pernah bayangin nggak, saudara? Kalau 1.000 orang datang, karena seluruh kota, ya misalnya lah 500 saja,
itu doainnya kalau satu orang, saudara, misalnya 2 menit aja. Ya, 2 menit ya kali 500 berapa, saudara? Ya, wow. Ya, itu sudah berapa, saudaraku? Wah, jam-jaman. Mungkin Tuhan Yesus sampai jam 1 pagi. Dia sibuk sekali. Ya, ada penelitian membuktikan bahwa ternyata Yesus mungkin tidurnya hanya, ini kemungkinan ya, dugaan aja. Dia mungkin tidurnya hanya 4-5 jam. Tuhan Yesus sibuk nggak? Sibuk sekali. Tapi kesibukan ini wajar. Kesibukan ini, saudara, bisa diatasi kalau kita bagi waktu dengan baik. Ya, bisa. Ini wajar. Nah, tapi ada kesibukan yang kedua, saudara. Ya, ini terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Too much, too many things to do. Ya, terlalu banyak. Nah, ini kesibukan yang nggak wajar. Ini disebut kesibukan patologis. Ya, akan mempengaruhi kejiwaan kita, merusak jiwa kita, sehingga kita bisa sakit jiwa, saudara. Ini kesibukan yang kedua karena terlalu overloaded, terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Nah, akibat kesibukan yang tidak wajar ini ada 2. Pertama, kita bekerja melampaui kemampuan manusia. Wow, kalau mesin digas terus, saudaraku, digenjot terus, istilah orang Betawi ya, ya hancur mesin itu, saudara. Ya, hancur, pecah. Ya. Nah, juga manusia, saudara. Kita punya limit, saudaraku. Nggak bisa digenjot terus. Iya, kalau digenjot terus, akhirnya apa? Burnout, kelelahan rohani, stres, ya, jiwanya tertekan, problem kejiwaan, ya, makanya ada schizophrenia, ya, ada orang polar, bipolar hari-hari ini, penyakit aneh-aneh. Di Amerika 9 tahun aja udah mau bunuh diri, saudara. Oh ya, ngeri. 9 tahun, ya, anaknya teman saya cerita, udah tiap hari minum pil depresi, saudara. Tiap hari mau bunuh diri, saudara. Umur 9 tahun. Ya, ada orang yang, saudaraku, saya kenal, anaknya stres, saudaraku. Ya, bunuh diri, lompat, saudaraku. Ya, di sekolah tempat, saudaraku, di Amerika itu, ya, dulu kami Abalef industri pakai Abalef LA pakai tempat ibadahnya, saudara. Itu sekolah paling banyak anak yang bunuh diri, saudara. Ya, karena apa? Stres. Nah, saudara-saudara, kenapa kita, saudaraku, stres? Nggak ada yang kuat. Ya, Yesus tahu, saudaraku, dia punya keterbatasan. Makanya Yesus begitu sibuk hari itu, baca di Markus, lalu dikatakan begini, beberapa ayat kemudian, 1 ayat kemudian dikatakan, ya, maka pagi-pagi benar. Nah, mungkin dia sampai tengah malam sibuk. Pagi-pagi benar. Pergilah ia ke tempat yang sunyi, berdoa. Wow. Yesus praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Dia tahu ada limitnya. Manusia nggak boleh digedor terus, saudara. Itu ada limitnya. Ya, kita mesti rest. Jadi kerja, rest. Kerja, rest. Ya, kerja, istirahat. Nah, istirahatnya Yesus di hadirat Allah. Ya, dia istirahat, saudaraku, ya, menyendiri dia, doa, menyendiri, silence, solitude, puasa. Yesus praktek itu, saudara. Nah, itu menolong dia, saudara, untuk apa, saudara, nggak burn out. Nah, kita enggak, kita forsir terus, tapi tidak ada praktek disiplin-disiplin rohani, ya, nggak pernah silence, nggak pernah, saudaraku, praktek. Ya, nah, akibatnya kita burn out, stres. Ya, nah, ini terjadi, saudara. Ada satu pendeta saya kenal, saudara. Dia cerita di gereja di mana dia bertugas. Dia cerita sama anak saya sebenarnya. Ya, saudara. Nah, ini ngeri, saudara. Pendeta yang menggantikan papanya ini nggak siap. Papanya tahu-tahu mati sakit jantung, dia gantiin papanya, saudara. Nah, waktu dia gantiin papanya, dia nggak siap. Papanya nggak keburu siapin dia. Jadi dia bekerja melampaui kemampuan manusia, saudara. Dia burn out, stres, problem kejiwaan, depresi.
Akhirnya, saudara, satu hari dia nggak kuat. Dia tembak kepalanya. Ini pendeta loh, saudara. Mati. Nah, pendeta yang menggantikan dia, saudara, ngeri. Ya, menggantikan dia sama. Nggak siap karena terlalu overloaded. Burnout, stres. Satu hari, pada tanggal yang sama, bulan yang sama, pendeta sebelumnya mati, bunuh diri. Dia juga bunuh diri di hari, tanggal, dan bulan yang sama, cuma 1 tahun kemudian. Wow, ngeri banget. Makanya pendeta penggantinya ya bercerita kepada kami. Ya, pendeta penggantinya, saudara. Ya, dia cerita. Makanya sekarang saya nggak mau lagi stres. Nah, dia tunjukin bukunya Dallas Willard. Ini yang menolong saya. Dia terus, saudaraku, tekanin jemaat, ayo praktek disiplin-disiplin rohani. Jangan kalian kayak saya. Ya, saya sibuk, nggak punya waktu. Ya, sekarang saya udah tahu rahasianya. Wow, saudara. Nah, yang saudara baru dengar hari ini kan, nah, kemarin ya, diumumkan pendeta terbesar, ya saudaraku, gereja di Sydney, Australia. Ya, saudara tahulah gereja apa itu. Terbesar, bahkan mungkin di dunia paling banyak kali di mana-mana. Ya, saudara, dia mengundurkan diri. Tadinya kita nggak tahu kenapa dia ngundurin diri. Penatuannya umumin kenapa, saudara. Nah, ini sama problemnya, saudara. Diawali dengan ini, melampaui kemampuan manusia. Too many things to do. Ya, dia nggak kuat, saudara. Akhirnya, saudara, ya dia minum obat. Ya, obat tidur, saudara. Yang kalau diminum, ya masalahnya dia campur sama alkohol supaya bisa tidur. Dia nggak bisa tidur, saudara. Nah, akibatnya dia kalau lagi gitu, saudara, ya lagi stres gitu, lagi ya istilahnya kena obat itu, pengaruh obat itu. Satu hari dia text message ya dengan stafnya yang cewek. Nah, itu nggak senonoh, saudara. Ya, text message-nya sampai stafnya mengundurkan diri. Ya, jadi dia sexual abuse secara verbal. Wah, mengerikan, saudara. Nah, satu hari lagi conference kayaknya ini, saudara. Dia lagi stres, dia minum alkohol dengan obat itu, saudara. Dan dia nggak kuat, tahu nggak, saudara? Ya, dia pergi, udah janjian sama seseorang, ya. Akhirnya dia masuk ke kamar cewek di hotel, sharing semalaman. Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi itu menimbulkan kemarahan. Ya, saudara, menimbulkan, saudaraku, begitu orang ya secara moral nggak benar, saudara. Dan akhirnya dia harus resign. Nah, ini, saudara. Nah, makanya, saudara, ayo kita jangan melakukan hal melampaui kemampuan manusia. Makanya contoh, jadi PKS jangan sendirian lagi. Ya, penelitian dari ya Michael Mack namanya, saudara, itu teman kami juga. Dia bikin riset, saudara. Ya, PKS yang gampang burn out adalah PKS yang mimpin sendiri. Ya, itu gampang banget burn out-nya, saudara. Ya, dan solusinya apa? Mimpin barengan, tim. Jadi saudara harus punya tim kompak yang mimpin, saudara, supaya nggak stres. Ya, kalau nggak, too many things to do, ya, saudara. Nah, itu pertama. Akibat yang kedua, ya, kalau saudara ya kesibukan yang tidak wajar, saudara terpaksa karena terlalu banyak hal yang dikerjakan, saudara mempercepat proses pekerjaannya. Nah, ini, ya kan? Jadi apa-apa cepat-cepat, ya kan, supaya kelar semuanya kan. Jadi terburu-buru, disinilah ketergesaan itu datang, saudara. Ya, jadi apa? Doa tergesa-gesa, baca firman tergesa-gesa. Ya, kemudian apa, saudara? Ya, komsel nggak ada waktu. Ya, di keluarga nggak ada waktu. Tidak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk saudara seiman, bahkan untuk diri sendiri nggak ada waktu. Makan buru-buru, asal-asalan, istirahat buru-buru, ya tidak ada waktu buat diri sendiri. Makanya hari-hari ini
manusia penuh dengan penyakit, saudara. Ya, ini fisiknya juga ikutan sakit. Ya, bukan cuma jiwanya. Nah, makanya saudara, kita mesti bertobat. Kita mesti berubah. Jangan mau dikuasai oleh kesibukan yang kedua ini, saudara. Ya, kesibukan yang kedua ini terlalu banyak hal yang harus diurus. Nah, kenapa terlalu banyak hal yang harus diurus, saudara? Tahu nggak, saudara? Karena pada akhir zaman ada yang namanya smartphone. Nah, ini membuat Anda ya makin banyak hal yang harus diurusin. Kalau saudara udah lihat smartphone, betul? Oh ya, makin banyak. Ya, coba deh saudara, bangun pagi jangan dulu baca Alkitab, jangan dulu. Coba aja lihat smartphone saudara. Begitu saudara lihat smartphone saudara, langsung saudara udah dikuasai oleh ketergesaan. Karena begitu saudara lihat, yang pertama saudara mau baca apa? Ya, berita apa ya yang paling baru? Betul? Ya, aduh, YouTube apa ya yang paling baru? Instagram siapa yang lagi postingannya bagus? Nah, saudara, Facebook, saudara mau lihat. Ya, kemudian WA, aduh, saya mesti jawab WA. Banyak grup WA-nya loh. Ya, saya ada 10 kali saudara grup WA-nya, mungkin ada lebih. Ya, ada yang ratusan mungkin saudara. Ya, nah kita mesti lihat itu kan, wah, mesti jawab apa WA, mesti jawab email. Coba lihat saudara, hal-hal seperti itu banyak yang sebenarnya nggak perlu. Kita bisa cut. Ya, nah itu makanya kita mesti kuasai penggunaan smartphone. Kalau enggak Anda mengalir terus makin sibuk. Nah, habislah waktu saudara. Nggak ada waktu lagi buat cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu saudara habis ke yang tadi itu, saudara. Ya, habis dengan cari penghidupan sehari-hari dan ditipu oleh harta. Sibuk, saudaraku, cari uang. Habis. Orang yang kayak begini nggak bisa tumbuh, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan bilang, ya, kesibukan atau ketergesaan mensabotase waktu kita. Ya, mensabotase kemampuan kita untuk menerima kasih dan memberi kasih. Saudara-saudara, apakah saudara mau bertumbuh? Mesti atur kembali hidup saudara. Ya, atur sesuai dengan prioritas yang benar. Kuasai, saudaraku, smartphone, jangan dikuasai smartphone. Ya, kemudian mulai slow down, belajar slow down. Dan nanti saudara lihat, kalau prioritas saudara udah benar, waduh, saudara revival. Saudara akan bertumbuh dalam kasih, tidak akan pernah berhenti. Ya, saudara akan terima kasih, mengasihi, terima kasih, mengasihi sampai Yesus datang. Saudara akan tetap setia bertahan. Tuhan memberkati saudara. Nah, saya sekarang mau kembalikan kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita masih ada beberapa menit. Silakan, Pak Yongki. Ya, terima kasih Kak Edi. Boleh teman-teman ya buat Tuhan kita yang luar biasa, dan juga pengajaran yang dari Kak Edi. Thank you, Kak Edi. Ya, teman-teman juga bisa ya tulis di chat ya, terus juga bisa juga open mic ya. Boleh dibantu dibuka aja open mic Dana takutnya. Ya, saya juga mau bertanya nih Kak Edi. Kan tadi dibilang ya di bawah Mamon itu tidak jujur dan pekerjaannya yaitu sering menipu. Tapi kan banyak sekali nih anak-anak Tuhan lah ya, saya rasakan ya Kak Edi. Dia nggak sadar dirinya ditipu gitu loh. Walaupun teman-teman Komsel atau Kompak sudah mengingatkan gitu, tapi dia tetap gitu loh. Nah, ketika dia jatuh dalam dosa ya, baik tipuan mamon ataupun ya percabulan, kenajisan gitu. Nah, biasanya itu juga nggak sadar dan lebih senang menyalahkan komunitas lagi, Komsel atau juga teman Kompak, Kak. Bagaimana kita harus berespon ya dengan pribadi-pribadi yang seperti ini gitu loh. Maksudnya masih sering menyalahkan orang lain gitu loh. Terus kurang menyadari dari setiap teguran Tuhan atau pembelajaran. Gimana, Kak? Ya, kuncinya tentu ya kita tetap mengasihi dia. Ya,
kita tetap musuh kita aja kita mesti kasihi, kan? Ya kan? Apalagi ini saudara kita. Ya, tetap kasihi dia. Kita dulu aja mulai melakukan tindakan kasih. Ya, mendengarkan dia, mendoakan dia. Ya, kalau kita mulai mengasihi dia, ya dia menerima kasih. Nah, nanti dia bisa memberi kasih karena dia nggak pernah terima, kan? Nah, kitalah yang memberi kasih dulu kepada dia. Ya, kan katanya kalau ada orang yang terjerumus dalam dosa, kita mesti tarik dia, ya kan? Rebut dia dari apa katanya? Ya, dari api yang menghanguskan dia, ya. Jadi kita mesti rebut dia, doain dia. Tapi bukan berarti kita kompromi sama dosanya, ya. Oke. Ya, itu langkah pertama yang kita bisa lakukan. Oke. Baik. Nah, saudara, saya mohon maaf kalau sampai putus ini tinggal 4%. Saya jauh sekali dari dari barengan sama Kak Ros, jadi mungkin kalau putus minta maaf. Ya, mungkin ada lagi 1-2 pertanyaan, Pak Yongki. Ya, silakan ya. Ada lagi? Gimana sharingnya tadi, seru? Praktekin terus ya. Saudara, ayo kita harus punya komunitas yang saling memberi kasih, saling menerima kasih. Terus praktekin ini. Ya, dan kasih mulainya dari siapa? Dari atas, dari Tuhan. Ya, kalau kita jarang spend time sama dia, ya, kita saudaraku, connect sama dia, bersekutu sama dia terus-terusan, ya kita nggak ngalamin kasih, kita nggak renungkan salib, kita nggak ngalamin kasih. Kalau kita nggak ngalamin, nggak terima, kita nggak bisa memberi kasih kepada Tuhan, bahkan memberi kasih kepada orang lain, dan memberi kasih kepada dunia yang terhilang. Ya, jadi intinya Pak Yongki itu, ya, harus punya waktu. Nah, supaya punya waktu, ya kita mesti buang hal-hal yang nggak penting. Coba smartphone ini, lewat smartphone banyak hal-hal yang nggak penting, kan? Betul nggak? Kalau ini di-cut, waduh, kita punya waktu sebenarnya. Nonton drakor berjam-jam. Bilang nggak ada waktu, enak aja. Ya kan? Coba saudara. Apalagi main game, bisa 1 jam, 2 jam. Doa 15 menit, udah ya. Ya. Langsung bahasanya bukan bahasa roh lagi. Ya, bahasa tenggorokan. Ya kan? Nah, lagi Zoom. Orang lagi Zoom. Nah, ini ketawa. Bagus tertawa itu ya awal dari pemulihan. Amin. Ya. Nah, kita gitu. Ya, gimana kita nggak hancur? Overloaded lah. Kita lakukan yang terlalu banyak. Betul nggak, saudara? Ini kan, ini biang keroknya ini, saudara. Saya nggak anti ini. Sekali lagi, ini adalah hamba yang baik, tapi dia Tuhan yang jahat. Nah, ini. Kalau saudara kuasai dia, berguna. Ya kan, lewat ini kita bisa tumbuh dalam Tuhan, bisa Zoom, ya kita bisa lakukan banyak hal, tapi jangan dikuasai sama dia. Makanya saya kalau bangun tidur nggak mau ini deket-deket, saya taruhnya jauh-jauh. Bangun pagi jangan usap iPad dulu, ya. Usap pipi istrimu dulu, jangan iPad yang diusap. Ya gimana sih? Ya, nah itu dia, saudara, ketawa lagi. Bagus, pelepasan mulai terjadi nih, ya. Nah, saudara, buang hal-hal yang nggak penting. Ya, jadi kita ada waktu sebenarnya, bisa. Loh, Yesus tuh sibuk, tapi dia nggak dikuasai oleh kesibukan yang kedua. Yes. Too many things to do. Ya, oke. Yes. Ya, saya praktek gini, sudah hari Minggu habis ibadah, saya spend time sama keluarga saya, nggak boleh ada smartphone. Misalnya kami tentuin berapa jam, silakan latihan, saudara. Nah, ini latihan namanya slow down, ya, praktek sabat, saudara, istirahat dari pekerjaan, ya, 6 jam tidak ada smartphone. Kami ngapain, saudara? Spend time together, makan sama-sama, pergi keluar sama-sama. Tapi kalau pergi keluar jangan sendiri-sendiri di meja makan, bapaknya lihat saham,
mamanya lihat drakor, ya kan saudara, anak-anaknya main game, ya, itu mah sama aja. Ketawa lagi, bagus ya kan saudara, pelepasan terus ya, bagus. Nah ini tinggal 3%, Pak. Sorry ya, jadi Karos, tolonnya Karos. Oh, Karos udah gabung nih sama Cecil ya, sama Sisil. Ya, udah selesai, Kak. Oh, Sisil juga ketawa-ketawa nih. Iki, jangan-jangan ada apa ini? Ya. Nah, oke ya, saudara. Jadi jangan lupa ya, reschedule hidup saudara. Ya, tentukan mana yang paling prioritas. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, yang lain pasti Tuhan tambahkan. Pasti, saudara. Ya, kalau kita udah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita nggak dikuasai oleh cinta uang, kita nggak dikuasai oleh yang lain-lain itu, dan kita hidupnya bahagia. Saudara. Hidup kita, saudaraku, ya, mengalami damai sejahtera, ya, sukacita di dalam Tuhan, kedamaian, kasih, ya, kita saling mengasihi. Saya nggak bilang mudah, enggak, tapi kita akan ngalamin kasih, bertumbuh dalam kasih. Amin. Amin. Yes, haleluya. Ya, hidup kita hidup kita pasan ya Kak Edi ya. Hidup kita pas-pasan, teman-teman. Ya. Manusia hidup bukan ditentukan kelebihan hartanya, ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Baik, saya live dulu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Tuhan berkati nanti. Ya, Tuhan berkati Kak Edi. Sampai ketemu bulan depan ya Kak Edi. Thank you Kak Edi. Salam Mama Karos. Terima kasih semua yang join. Besok kita bergabung. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye. God bless you all.